Kelainan pada anak contohnya antara lain Down syndrome, thalassemia, dan kelainan jantung bawaan. Bayi yang lahir dengan cacat atau kelainan bawaan tetap merupakan titipan Tuhan yang berhak untuk dicintai, dipeluk, dirawat, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Memiliki buah hati adalah kegembiraan terbesar calon ibu. Berpayah-payah mengandung selama 9 bulan, bersakit-sakit melahirkan dengan taruhan nyawa, sangatlah sebanding dengan keberadaan putra-putri yang didamba. Para ibu tentu berharap melahirkan anak yang sehat dengan tubuh yang utuh sempurna. Namun bagaimana bila yang terjadi adalah sebaliknya? Bagaimana jika sang buah hati membawa kelainan bawaan? Nah, menurut WHO, kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik yang sudah dimiliki bayi sejak ia lahir atau dalam kandungan. Contohnya antara lain adalah Down syndrome, thalassemia, dan kelainan jantung bawaan. Jika ditanya apakah penyebab pasti kelainan pada bayi, akan sulit untuk menjawabnya. Karena sekitar 50% kasus kelainan tidak dapat ditentukan penyebabnya secara spesifik. Sebagian besar bayi yang lahir dengan kelainan bawaan, orang tuanya tidak memiliki masalah kesehatan maupun faktor risiko. Seorang ibu hamil yang telah mengikuti semua nasihat bidan atau dokter tetap berpeluang melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Ada beberapa faktor risiko yang dapat dikaitkan dengan kelainan bawaan, yaitu yang pertama, faktor sosial ekonomi. Bukan penyebab langsung, namun faktanya sering terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah atau sedang. Usia lanjut pada ibu hamil juga meningkatkan resiko kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah faktor genetik. Pernikahan antara dua orang yang masih berkerabat dekat memiliki resiko yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena memiliki kelainan genetik yang sama. Contohnya mereka yang memiliki hubungan darah keturunan dengan kelainan kongenital seperti hidrosefalus, bibir sumbing, berpeluang 13 kali lebih besar mendapatkan keturunan yang mengalami kelainan atau cacat yang serupa. Yang ketiga adalah infeksi. Infeksi maternal seperti sifilis dan rubella merupakan penyebab kelainan bawaan yang berat. Yang keempat, ada status gizi ibu. Kurangnya asupan asam folat, overweight, diabetes mellitus juga dikaitkan dengan beberapa kelainan bawaan. Lalu yang kelima apa teman-teman? Yang kelima ada faktor lingkungan. Terpaparnya ibu hamil pada pestisida, alkohol, tembakau, bahan kimia tertentu dan radiasi dosis tinggi akan meningkatkan resiko melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Sudah jelas ya? Lalu bagaimana pencegahannya? Orang bijak berkata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, yang sebaiknya dilakukan para calon ibu misalnya, memperbaiki asupan makanan selama masa reproduksi, mengendalikan diabetes melalui konseling, pengendalian berat badan, diet, dan pemberian insulin bila diperlukan, menghindari paparan bahan lingkungan yang berbahaya, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan organ seksual khususnya terhadap infeksi menular seksual. Tapi ingat, seperti telah saya sebutkan tadi, sebagian besar bayi yang lahir dengan kelainan bawaan, orang tuanya tidak memiliki masalah kesehatan maupun faktor resiko. Wanita hamil yang telah mengikuti semua upaya pencegahan tetap berpeluang melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Terima kasih teman-teman, sekian, semoga bermanfaat.